Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya aglonema. Selamat datang di channel saya, Windy. Di video kali ini saya sedang di teras rumah melihat-lihat aglonema yang rumpunan jumbo seperti ini. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya merawatnya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya aglonema dengan nama ID Lord atau Light of Diamond. Ini rumpun 6, jadi induknya 1, anaknya ada 5. Rame, dan ini tuh sudah berdesak-desakan. Jadi kemarin saya pindah ke pot yang ukurannya lebih besar. Ini pot ukurannya 30 ya, karena ada 6 batang. Sebelumnya saya masih di pot ukuran 20. Ini akarnya banyak sekali, dan itu sebenarnya saya tuh gemes ya, pengen mecah-mecah lagi, tapi ternyata cantik juga ya kalau dibiarkan rumpun seperti ini gitu. Nah, rencananya saya tuh mau motong yang ini karena kan kemarin tuh banyak bunga-bunga di sini. Saya buangin bunganya karena kan aglonema tuh yang dilihat keindahan daunnya ya. Dan karena saya tidak menyilangkan bunganya, jadi saya buang. Tapi setelah saya potong bunganya, saya kasih fungisida ya. Di sini saya sudah mempersiapkan ada betadine, ada lem Korea, bisa Alteco, pisau yang tajam sudah dikasih alkohol, dan atonik. Yang akan saya lakukan adalah memperbanyak aglonema dengan cara culik induk atau potong pucuk tanpa akar. Ini biasanya dilakukan oleh para petani untuk memperbanyak ya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba lebih aman lagi, kita potong induknya tuh yang sudah ada akarnya. Tapi saya akan mencoba memotong tanpa akar. Sebenarnya bukan mencoba sih, saya udah beberapa kali mencoba di tanaman yang lainnya. Di sini di sebelah sana ada yang udah berhasil, tapi saya akan mencoba lagi di tanaman yang ini. Ini motongnya lebih mudah ya, karena saya memotongnya di bekas bunga dan yang ada mata akarnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah tusuk seperti ini, jangan kena mata tunas ya. Kita potong. Nah, alhamdulillah. Tuh, ini tanpa akar ya teman-teman. Nanti kita tanam lagi. Oh ya, biar aman, ini bisa direndam di air dulu yang sudah dikasih dengan larutan fungisida plus bakterisida. Saya menggunakan merek Nordoc. Lupa nggak videoin ya, yang ini tadi saya culik juga induknya nih. Ini tuh 1 liter air dikasih 1 sendok teh bubuk Nordoc ya, fungisida plus bakterisida. Nah, nanti akan merah seperti ini, tapi nggak apa-apa. Setelah direndam selama 2-3 jam, nanti dikeringkan pakai tisu, kemudian dikasih, ini gambarnya nggak fokus ya, dikasih tisu, kemudian dikasih betadine, lem Korea, baru kita tanam di media yang baru. Sambil menunggu direndam selama 3 jam, saya akan ngajak teman-teman melihat-lihat aglonema saya yang ini tuh lagi kena sinar matahari, tapi matahari pagi ya, jadi nggak apa-apa, nggak terlalu panas. Dan saya juga akan ngebahas tentang pupuk apa yang saya gunakan. Saya hanya menggunakan pupuk Osmocote yang slow release untuk 6 bulan sampai 9 bulan sekali ya teman-teman. Dan penggunaan insektisida dan fungisida itu saya ada waktunya ya. Kalau untuk musim kemarau saya menggunakan insektisida 1 pekan sekali dan fungisidanya 1 bulan sekali. Dan sebaliknya untuk di musim hujan, fungisidanya 1 pekan sekali dan insektisidanya 1 bulan sekali. Untuk hormon atau vitamin saya semprot 1 bulan sekali aja ya. Aplikasiannya semuanya setelah saya siram kocor di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9. Buat teman-teman yang pengen tahu kemasan Nordoc fungisida plus bakterisida yang sistemik, ini tuh diserap dulu oleh tanaman, dan bedanya dengan yang ini kan fungisida aja, dan ini tuh sistemnya kontak ya, jadi ini langsung kena ke jamur gitu. Tapi bisa juga sih menggunakan ini tuh untuk pencegahan. Tapi buat teman-teman yang udah menggunakan ini, nggak usah menggunakan merek Antrakol lagi, karena ada yang sama gitu, sama-sama fungisida juga. Karena fungisida Antrakol itu berupa tepung-tepungan, jadi ada bekas nodanya seperti ini ya, kan kita larutkan dengan air, jadi ada bekas nodanya. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ada nodanya seperti ini, bisa menggunakan merek yang fungisida cair ya, seperti Amistartop. Itu nampak tapi nggak terlalu nampak putih seperti ini. Dan ini kemarin itu saya gunakan untuk pencegahan, bisa juga untuk mengobati. Jadi buat teman-teman yang aglonemanya ada busuk daun gitu, misalkan lonyot gitu ya, itu bisa karena bakteri, bisa karena jamur juga. Kalau saya itu nah kemarin nih, ini habis saya potong pucuknya, potong terus dikasih betadine, terus ditaburi
fungisida sedikit merek Antrakol. Nah nanti itu mengering. Sekarang kembali lagi ke aglonema yang Light of Diamond. Bekas potongannya jangan lupa dikasih betadine, obat antiseptik ya, obat luka, sama manusia juga kalau luka kan dikasih obat ini biar nggak ada bakteri. Nah setelah kering betadinnya bisa ditutup lagi menggunakan fungisida yang dipastakan atau ditabur fungisida kering juga bisa. Kalau enggak bisa menggunakan lem Korea ya. Nah setelah diangkat induknya, anaknya jadi lebih bebas. Di sini di induknya saya sisakan 3 daun pancing biar nanti keluar tunas-tunas baru di situ, tambah rame nantinya. Dan oh ya teman-teman mungkin ada yang nanya ini apa. Jadi saya tuh kalau kayak ngupas bawang merah, ngupas bawang putih, itu saya kulitnya suka taruh sini, dan ini mungkin ada bawang merah yang kebuang sama umbinya, jadinya tuh tumbuh di sini deh. Kecil padahal. Ya, jadi saya tuh buat merangsang pertumbuhan yang alami itu saya menggunakan kulit bawang merah, dan untuk fungisida alami saya menggunakan kulit bawang putih. Bisa juga ya kalau bawang putih yang utuh itu di blender terus disaring dan disemprotkan ke sini, bisa menghilangkan hama-hama gitu, bisa menghilangkan jamur, pokoknya itu tuh yang organik ya. Tapi untuk teman-teman yang mau simple nggak pakai bawang-bawang seperti ini juga bisa menggunakan obat-obatan kimia. Ada fungisida Antrakol, ada Mistartop, ada banyak merek tapi fungsinya sama. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu media tanamnya apa, di video-video sebelumnya saya pernah bahas ya. Ini media tanamnya saya racik sendiri. Ini media tanam yang sudah difermentasi, ada 50% sekam mentah fermentasi, 10%-nya pasir malang, 10%-nya lagi sekam bakar. Terus ada komposnya tuh kompos daun bambu sama kompos daun trambesi, di mix gitu ya. Ini jadinya tuh medianya tuh poros gitu. Tips dari saya untuk pencinta tanaman hias aglonema yang pemula, untuk tanamannya untuk rimbun seperti ini dari mulai merawatnya tuh harus intens ya teman-teman. Jadi penyiramannya, pemupukannya, penanggulangan hama, terus pokoknya mah, terus yang penting itu penempatannya ya teman-teman, harus yang sirkulasi udaranya bagus, terkena sinar matahari pagi, sore juga nggak apa-apa, siang juga nggak apa-apa, tapi harus dinaungi paranet. Ini di sebelah sini aglonema saya nih kehujanan ya teman-teman, nggak apa-apa, tapi atasnya dikasih paranet tuh. Ini jadi dia tuh suka tempat yang hangat, banyak angin sepoi-sepoi kayak gitu. Ini aglonema saya yang masih belum rumpunan ya, dia masih satu-satu. Nah kalau yang rumpunan saya simpan di sini. Ini terkena matahari sore, cuma sebentar aja, kali ini di teras ya. Di sebelah sini juga ada yang rumpunan. Ini aglonema yang udah lama banget saya rawat. Ini jenis-jenis yang biasa. Buat teman-teman yang masih pemula, lebih baik pelihatannya tuh yang biasa-biasa dulu. Ini dulu saya satu pohon aja kecil, sekarang jadi rimbun seperti ini loh teman-teman. Ini bawahnya tuh ada yang kasih tatakan, ada yang enggak kayak gini. Terus saya lihatkan di sebelah sini, ini kena matahari cuma sebentar aja, kan dia miring ya, jadi atasnya tuh sebelah sana cuma kebuka gini paranetnya. Ini ada paranet, ini teras, jadi kena matahari pagi dari sana, tapi sebentar aja. Ini udah siang, tengah hari, sekarang jam 12 siang, itu udah teduh lagi, ketutup sama paranet seperti ini nih. Paranetnya 2 lembar teman-teman, karena kalau 1 lembar itu masih panas. Yang di sebelah sini ini saya simpan di ini lantai 2 ya, anginnya agak kencang, jadi biasanya sih yang daunnya pendek-pendek saya simpan di atas nih, yang udah tinggi kayak gini harus pindah ke bawah karena kalau anginnya kencang bisa patah. Nah di sebelah sini tuh rata-rata semuanya menggunakan tatakan air ya, jadi setiap petani itu beda-beda, tapi tujuannya sama, agar tanamannya subur, sehat, cantik. Nah jadi meskipun berbeda, tapi tergantung teman-teman mau ikut yang mana ya. Ada yang di tanam biasa aja tanpa menggunakan tatakan air. Kalau saya menggunakan ini karena menjaga kelembabannya. Di sini tuh kan lumayan agak panas, terus anginnya kencang, jadi kalau pakai media tanpa tatakan air itu cepat kering, jadi
Kalau saya menggunakan itu biar menjaga kelembaban medianya, dan alhamdulillah nggak ada yang busuk ya teman-teman. Tuh ini sampai rumpun kayak gini, rumpun ini pada rumpun. Yang di sebelah sini nggak menggunakan tatakan air karena ini tuh medianya banyak, jadi lembabnya lebih lama karena medianya banyak. Dan teman-teman, ini tuh full pasir Malang. Jadi media tuh sebenarnya beda-beda ya, tapi awalnya tuh saya untuk eksperimen gitu, ini saya belinya tuh sebelum pandemi. Ini udah lama banget, yang aglonema suksum kultur dari Thailand, yang waktu itu pokoknya mah terkenal dengan yang apa ya, sensitif tuh, mudah lonyot atau apa. Tapi kalau pas datang itu beradaptasi dulu, diangin-anginkan dulu gitu, baru ditanam di media. Saya menggunakan media pasir Malang full tuh. Terus dia udah beradaptasi. Tadinya saya belinya kecil banget, ini sudah rumpun berapa tuh, anaknya banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, kayak ada 7 kayaknya nih. Dan ini induknya nih, kocin tuh kayak gitu ya, kalau siang gini daunnya tuh lemes. Dan dia udah panjang, dan ini anaknya udah banyak. Alhamdulillah baik-baik aja, padahal itu terkenal rewel katanya waktu itu. Jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan setiap beli suksom tuh suka hanyut daunnya gitu. Tapi kalau ini alhamdulillah ya, sampai merumpun kayak gini gak apa-apa. Ada juga jenis lain seperti yang ini nih, ini widuri oren. Widuri oren itu terkenal apa ya, agak-agak sensi gitu, dia tuh agak-agak rewel karena dia juga kultur. Lihat pakai air. Ini juga kultur jaringan. Jadi ini tuh sebenarnya silangannya Bapak Greg Hambali, silangan orang Indonesia, cuma dia bermutasi jadi oren dan diperbanyak di Thailand di kultur jaringan. Jadinya tuh dia jadi banyak, tapi biasa di laboratorium, di kultur tuh perawatannya beda kan di Thailand sama di Indonesia. Dia tuh agak rewel teman-teman. Kemarin pas baru datang kayak gini nih, dipotong gitu, terus dikasih fungisida. Ini kan tadinya busuk daun, potong dikasih fungisida udah kering, nah kesininya aman. Nih sini, ini juga nih potong dulu, tapi ini daun-daun berikutnya aman tuh, bagus, sehat, cantik. Ini udah induk sekarang, daunnya banyak, itu merosot cantik. Widuri itu kan ada widuri putih tulang merah, ada widuri blorok, ada black widuri, ada widuri tulang merah, ada widuri itu macam-macam ya. Dan ini mutasian yang terbaru, widuri oren. Saya taruh sini ya. Tuh saya kasih tatakan air. Sebetulnya ini udah hari ketiga harus sudah ganti airnya. Jadi kalau saya misalnya hari Senin saya nyiram, terus Selasa enggak, Kamis enggak, Jumat enggak, nah Sabtu tuh saya siram lagi sampai keluar-keluar. Jadi ini tuh disiramnya malah lebih banyak dari air dari tanaman biasa yang nggak pakai tatakan ya. Jadi disiram semuanya basah, bagian bawah daunnya disiram, dicuci gitu kan. Biasanya ada hama-hama tuh di bawah daun kayak gini loh teman-teman, dicuci gitu. Terus ini juga disiram kocor sampai kalau diangkat kayak gini tuh bening. Terus ini juga tatakannya tuh dicuci sampai bening bersih. Ini besok kayak saya cuci saya siram. Nah terus saya perlakukan ke semuanya. Ini juga disiram banyak-banyak kayak gitu teman-teman ya. Boleh dikasih tatakan air, tapi harus disiram lebih banyak dari tanaman tanpa tatakan air. Untuk ukuran pot juga bertahap ya teman-teman. Yang di sebelah sini tuh ukuran 15 semua. Ini udah rumpunnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini rumpun 5 masih di pot ukuran 15 ya. Ini bunga boleh dibiarkan, boleh dipotong. Terus ini juga nih, satu belinya awalnya satu. Tuh, anginnya kencang banget teman-teman, maaf ya, ini angin dari pantai tuh, ini pantai akuatik. Kembali lagi ke sini. Ini tadinya tanaman itu cuma satu, terus sekarang jadi merumpun seperti ini. Jadi tadinya di pot 8, di pot 10, ke pot 12, ke 15, ke 17 deh sekarang. Jadinya ini tuh nggak langsung ya teman-teman. Tuh lihat, sekarang sudah sehat, subur. Jadi semuanya itu harus bertahap, jangan menggunakan pot besar untuk tanaman yang masih kecil. Kenceng banget anginnya. Di sebelah sini saya punya contoh aglonema yang saya potong tanpa akar. Nah yang ini kalau diginiin dan udah keluar daun baru, berarti dia akarnya udah jalan ya. Ini saya udah punya beberapa aglonema goleat, ada 1, 2, 3, 4. Yang ini yang disungkup dan ini yang enggak. Nah yang disungkup ini ternyata dia gagal karena waktu itu kena red spot dan dia sampai ke atas ya. Jadi
Yang ini malah yang gak disungkup dia bagus-bagus aja. Nah kalau yang ini dia pegol, potong bawa bonggol. Dan ini saya menggunakan pot ukuran kecil ya, pot ukuran 10. Teman-teman kalau mau lihat, kita cabut, kita lihat perakarannya ya. Nah alhamdulillah akarnya udah tumbuh. Nih akar-akar putih ini akar-akar baru ya teman-teman. Tuh, di sini saya menggunakan tatakan air. Hampir semua aglonema saya menggunakan tatakan air di sini. Tuh, tapi dikasih disiramnya tuh siram kocor sampai si air di tatakannya tuh tergantikan gitu. Jadi aglonema tuh gak takut air, aglonema itu takut sama air yang tidak pernah ganti. Jadi kalau teman-teman menyiramnya seminggu 2 kali gitu, harus rutin seminggu 2 kali dan harus tergantikan. Jadi sampah-sampah yang ada di dalam sini, residu-residunya tuh tergantikan gitu, terbuang. Dan saya juga di sini menggunakan menyesuaikan ya, ada pot yang tanaman yang kecil, di pot yang kecil tanaman yang udah besar akarnya banyak, di pot yang ukurannya besar, seperti itu. Saya mau tanam lagi yang ini ya. Kemarin itu kan ada temen yang nanya, Mbak Win, nanti kalau 1 bulan kemudian dia setelah video saya yang potong pucuk tanpa akar ini ya, gara-gara waktu itu terima paketnya tuh kena red spot. Nah pengen tahu gimana, berhasil apa enggak. Nah ini nanti saya kirim deh linknya ke yang nanya kemarin ya. Nah ini udah tumbuh daunnya mau 2. Ini kan 1 bulan yang lalu ya teman-teman, bisa cek di video saya 1 bulan yang lalu tentang potong goliat ini udah tumbuh daun 1 dan ini udah mulai keluar pucuk baru, berarti dia akarnya jalan. Nih saya menggunakan pot ukurannya seperti ini aja, dan ini tuh direndam, dan direndamnya tuh untuk di awal pakai air atonik, tapi kalau udah beberapa hari, 3 hari ya, itu saya siram menggunakan air biasa aja nih. Terus waktu itu ada yang tanya, kenapa Mbak Win ini potnya besar-besar gitu ya. Saya jawab karena di sini tuh menyesuaikan. Jadi untuk tanaman yang serimbun ini saya menggunakan pot ukurannya memang besar. Yang ini potnya ukuran 30 cm ya, karena isinya tuh rata-rata 6 pohon. Sebelah sini juga lihat teman-teman tuh ada banyak di dalamnya tuh rame. Ini jenis-jenis yang biasa ya. Nah ini ada rumpun 8, masih di pot ukuran 30. Nah untuk yang ini tuh menggunakan casing ya teman-teman tuh. Ini pot yoga itu kan tinggi. Nah saya tuh hanya menyimpannya seperti ini aja. Tuh aslinya tuh potnya kecil. Dan yang ini tuh pot ukuran 13 ya, pot yoga ukuran 13, tapi sebetulnya ini di dalamnya tuh pot ukuran 10. Jadi biar tampilannya aja seperti ini, padahal ini di dalamnya pot kecil. Teman-teman yang pengen tahu, kita bongkar ya. Ini tuh kemarin saya habis potong pucuk tanpa akar, kita lihat dia udah berakar atau enggak. Ini kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah 1 bulan ya. Nah jadi seperti ini namanya pot in pot ya tuh. Jadi sebetulnya bukan pot besar, tapi ini tuh saya simpen di situ aja biar enggak biar bagus aja gitu. Kita lihat perakarannya, ini tuh pasir malang ya teman-teman, dan ini tuh cuma kayak topping gitu aja tuh. Kita lihat perakarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kalau udah bisa diangkat gini berarti akarnya udah banyak teman-teman tuh ya. Tadi bisa diangkat nih, kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh ini kemarin saya rendam dulu ya di cairan Nordok selama 3 jam, terus dikasih betadine, terus dikasih lem Korea. Bisa juga pakai itu ya. Kalau yang di video sebelumnya tuh saya menggunakan Vasta Antrakol. Dilihat setelah 1 bulan akarnya sebanyak ini, dan akarnya akar-akar putih, dan ini tuh medianya full pasir malang ya tuh. Terus saya kan menggunakan cara yang berbeda. Yang tadi yang gue lihat itu kan direndam air, kalau yang ini nggak direndam, ini floating atau pot in pot ya. Jadi pot kecil dimasukin ke dalam pot besar, dan di bawahnya sini bikin lembab, di bawahnya dikasih tatakan air gitu nih. Buat teman-teman yang pengen tahu, ini tuh aglonema moonlight. Nih udah tumbuh ya tuh, bahagia saya kalau udah begini, berarti dia udah nggak stres lagi. Padahal awalnya ini tuh kena red spot, dipotong sampai si red spotnya tuh hilang,
bintik-bintik merahnya tuh hilang, baru deh sampai batangnya putih ya diobatin dulu, baru ditanam. 1 bulan kemudian udah seperti ini udah kuat nih. Kalau daunnya udah nggak melehoi udah tegak gini, berarti dia udah sehat. Dan sekarang saya tanam lagi ya. Ini saya tanam laginya dengan menggunakan media pasir malang yang dicampur sama sekam mentah fermentasi. Dan kalau sudah ditanam jangan lupa disiram kocor sampai basah semua ya, seperti ini teman-teman. Karena kalau medianya kering itu sebenarnya bikin tanamannya rusak. Nih udah siram kocor seperti ini, baru kita simpan di tatakan air. Nih airnya bisa air biasa aja ya, karena ini tanamannya sehat. Nah kalau kayak tanaman sakit itu airnya pakai air fungisida plus bakterisida selama 12 jam aja, baru besoknya pakai air biasa. Nih sekarang saya pakai air biasa aja karena dia tanamannya sehat. Tuh bisa aja sih teman-teman kalau mau ngasih vitamin atau apa, tapi kalau saya sih enggak. Kalau udah gini ya udah. Tuh simpan di tempat yang teduh dulu, baru nanti disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari pagi. Yang ini tadi udah sekitar 3 jam ya. Nih ini enggak saya sungkup, dan sebetulnya kalau mau rapih ini tuh diginiin, diikat sama karet gitu. Kalau saya sih enggak, gini aja nggak apa-apa. Kita mulai keringkan lukanya menggunakan tisu. Di ini ada bekas merah-merah ini karena dari itu ya, fungisida plus bakterisida Nordok itu kan serbuk warna merah. Ini udah dikeringkan menggunakan tisu, terus kita gunakan betadine. Tunggu kering dulu. Biasanya biar cepet kering tuh pakai ini pakai lem Korea. Nah ini ditiup-tiup aja nggak sampai 1 menit udah kering teman-teman. Jadi intinya menggunakan penutup luka ya. Kalau lukanya kebuka biasanya tuh suka busuk batangnya. Kalau kayak gini insya Allah aman ya. Nah sudah kering, kita tanam di pot yang ukurannya tuh kecil aja dulu karena dia nggak ada akarnya ya. Ini pot ukuran 5 cm, teman-teman bisa menggunakan yang 8 cm atau 10. Induk Light of Diamond ini sudah saya tanam dengan menggunakan full pasir malang, dan kita siram kocor sampai basah banget, sampai airnya keluar. Dan oh ya jangan lupa ya, ini sekam maksudnya pasir malangnya itu sudah direndam sama fungisida, udah dicuci. Karena kalau kita menggunakan pasir malang yang baru beli itu biasanya masih kotor, jadi dicuci bersih gitu, dibuang endapannya, baru digunakan ya teman-teman. Jangan menggunakan yang belum difermentasi atau belum dicuci. Sama dengan kokopit juga ya, itu mengandung jatanin. Jatanin itu bikin tanamannya itu jadi kayak bantet gitu, nggak tumbuh-tumbuh. Jadinya harus kayak kita nyuci beras itu loh, dibuang yang cairan coklatnya. Harus difermentasi dulu lah teman-teman ya, jangan langsung digunakan. Tanda tanaman yang sehat jika dikasih betadine batangnya menjadi menghitam. Yang ini juga sama, saya semprot, saya siram kocor sampai air yang keluar tuh bening ya, udah nggak kotor lagi. Sekarang saya akan menyiapkan air atonik. Ini sedikit airnya, jadi atoniknya juga sedikit aja, hanya beberapa tetes. Dah, ini aja kita aduk. Teman-teman kalau nggak punya atonik bisa juga menggunakan vitamin B1 ya untuk anti stres. Tapi kalau udah pakai atonik nggak usah pakai B1 lagi, diganti aja salah satunya ya. Saya rendam dengan air atonik ya selama 1 hari atau setengah hari juga nggak apa-apa. Atonik ini zat PT, zat pengatur tumbuh, biar nggak stres untuk merangsang pertumbuhan akar. Nanti tuh akarnya, daunnya udah segar ini tanpa sungkup ya, tuh seperti ini. Bisa juga diginiin biar roset. Nah yang ini yang Light of Diamond saya giniin, ini diikat. Nah ini yang ini enggak, jadinya kayak gini tuh. Ini biarin aja kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau bagus nantinya dikinin aja. Di sini saya juga punya yang disungkup ya, nanti saya lihatkan yang contoh yang disungkup. Kalau ini lihat tadi kan udah direndam sama Nordok sama 3 jam, dan setelah ditanam kemudian dikasih tatakan air yang atonik. Maaf ya kalau saya agak diulang-ulang ngobrolnya. Sebelah sini saya akan ngasih lihat yang disungkup. Nih saya sungkup, ini ada daunnya yang layu, nggak apa-apa, namanya juga dipotong tanpa akar kan. Ini ada satu yang daunnya layu,
Ini disungkup kayak keladi ya, biasanya petani keladi yang suka pakai sungkupan. Kalau di Thailand kayak gitu loh teman-teman. Ini saya medianya sama pasir malang juga, kita bongkar yuk seperti apa perakarannya. Kita tempahin aja. Nah ini juga udah banyak tuh, ini 1 bulan ya ada seperti ini. Jadi teman-teman, bagusnya pasir malang itu untuk menumbuhkan akar bagus loh ini. Jadi ini kan tadinya potong pucuk tanpa akar ya, terus dipotong ini nih pakai ini, masih ada bekas fungisidanya. Jadi sekarang udah tumbuh, kita bisa tanam lagi dengan tidak perlu menggunakan media tanam pasir malang lagi, bisa dicampur dengan sekam. Sebenarnya merawat aglonema itu susah gampang ya, tapi buat teman-teman yang serius ingin belajar tentang cara merawatnya itu pasti akan menemukan kalau ini tuh sebenarnya mudah teman-teman. Jadi satu ya, dia tuh tidak takut air, tapi dia takut sama air yang mengendap, air yang kotor, air yang tidak berganti. Terus dia juga tidak suka pot yang terlalu besar, jadi harus menyesuaikan ya. Terus dia tuh suka sirkulasi udara, angin sepoi-sepoi, cahaya yang cukup, yang hangat, nggak panas dan nggak terlalu pengap juga. Dan di sini tuh juga untuk cara memperbanyaknya mudah ya, bisa cacah bonggol, bisa dari anak samping, bisa juga dengan kultur jaringan. Tapi untuk saya ya belum sampai ke situ ya, cukup seperti ini aja saya udah bahagia menikmati keindahan daunnya. Dan kalau dia sehat itu nggak perlu menggunakan pengkilat daun teman-teman, kalau tanamannya sehat itu bakalan kelihatan. Maaf ya backsoundnya, anak saya udah mulai jerit-jerit tuh mau nangis kayaknya. Saya harus kesana dulu ya gitu. Sekalian saya pamit ya teman-teman. Sekali lagi saya juga mau ngeliatin yang ini nih, satu lagi ini saya tuh 1 bulan yang lalu kayaknya. Nah ini kan tadinya rimbun, terus saya patah-patahin, saya tancepin di sebelahnya, dan yang bekas patahannya saya kasih betadine dan dia udah tumbuh lagi. Itu ada langsung tumbuh 3 teman-teman ya. Jadi ini kan tadinya tuh batangnya seperti ini, terus saya potong di sini tuh tumbuh 3 dan yang ini udah berakar lagi. Jadi ini tuh sebetulnya tanpa betadine pun atau tanpa apa-apa pun, kalau kayak petani yang udah expert gitu ya, asal yakin aja. Jadi kita langsung tancap aja. Kadang ada yang busuk, tapi ini saya lihat ya, teman-teman juga bisa untuk mencegah aja sih, kasih fungisida atau kasih betadine atau apa. Tapi sebetulnya langsung pun bisa teman-teman, tapi ya 50% biasanya ada yang busuk karena kan biasanya kena bakteri ya. Tapi kita lihat ini, saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Nih tuh 1 bulan kemudian udah berakar teman-teman tuh, alhamdulillah nggak busuk ya. Dan ini tuh medianya, ini tuh pasir malang sama sekam bakar, jadi agak hitam tuh seperti ini teman-teman. Jadi sebetulnya caranya beda-beda ya teman, cuma lihat ini ada yang busuk sedikit. Apa-apa, kita coba lagi yang saya tancap di sebelah sini ya, kita cabut lagi. Ini tuh tanpa akar ya waktu saya potong. Ini ada bekasnya potongannya nih, yang ini sama yang mana lagi ya, ketutup. Nah ini lihat teman-teman tuh, keluar jarum, keluar tunas 1, 2, 3, 4. Lihat dari 1 ini keluar 4. Dan ini juga saya langsung tancap aja di sebelahnya tanpa menggunakan apa-apa. Saya cabut lagi ya, bismillah. Tuh tumbuh lagi teman-teman. Kalau tanamannya sehat itu seperti ini bakalan bagus, tapi kalau tanamannya sakit jangan diperbanyak ya teman-teman. Malah kalau misalkan ada yang red spot misalnya di bawah, terus biasanya langsung dicacah batangnya, itu biasanya bakalan busuk semua. Tapi kalau tanamannya sehat seperti ini, apalagi jenis-jenis tanaman yang memang mudah ditanam ya, seperti ini namanya Phosphoriti, ini tuh tinggal potong tancap di sebelahnya tumbuh lagi teman-teman, mudah. Tapi kalau untuk jenis-jenis yang ini kan kultur jaringan ya dulunya, dan untuk dibikin seperti itu kayaknya kemungkinannya ya nggak tahu aja. Juga sayang kalau nyoba karena ini kan harganya lumayan gitu ya. Jadi kalau untuk ini saya ya kasih pencegahan aja, dikasih vitamin maksudnya dikasih ditutup lukanya gitu ya. Baik teman-teman, saya juga mau ini ya, anak saya dari tadi kayaknya harus ini lagi. Saya mau ke rumah dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur melihat tanaman hias saya. Sambil jalan saya pamitnya. Terus seperti ini nih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Karena durasinya juga kayaknya udah hampir 30 menit ya.
Saya tuh kalau buat video pasti lebih dari 20 menitan, biasanya uploadnya lebih lama. Baiknya teman-teman, saya juga di sini ada beberapa kaladium, aglonema, calathea, ada anggrek gitu. Jadi sekarang saya di sini tuh lagi bahas usus aglonema ya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih sudah selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Panasnya cerah.